lagi dengan saya, mahasiswi dari UIN SMH Banten, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Oh ya, sebelumnya nama saya Nudiatus Solihah ya, semester 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan ngebahas tentang bank syariah. Sebelum kita masuk ke bank syariah, kita harus perkenalan dulu dong apa itu bank. Bank itu adalah lembaga intermediasi antara orang-orang yang meminjam dan orang-orang yang mau menabung. Jadi, intermediasi itu kayak tempat atau wadah orang yang mau menabung dan meminjam ya. Fungsi dari bank di sini adalah menyalurkan atau mengumpulkan dana. Dana para nasabah ini yang disimpan di bank itu nggak bakalan disimpan doang di bank. Bank itu akan menyalurkan atau menginvestasikan uang tersebut ke orang-orang yang mau meminjam. Bank akan mendapat keuntungan uang tersebut dengan cara adanya bunga. Ini bank konvensional ya. Kalau bank syariah ini sama aja kayak bank konvensional, cuman kalau bank syariah ini ada akad mudharabah atau bagi hasil. Disitulah bank akan mendapat keuntungan. Penasaran kan apa itu mudharabah? Kita masuk ke bank syariah. Bank syariah ini pada tahun 1983 berencana untuk membentuk perbankan syariah, yang dimana pada tahun ini Bank Indonesia tidak bisa mengendalikan tingkat suku bunga yang melambung tinggi. Makanya disiasati akan membangun perbankan syariah. Pada 1990 dibentuklah tuh kelompok-kelompok yang mau membangun lembaga ini. 1991 barulah berdiri bank syariah untuk pertama kali di Indonesia yang bernama Bank Muamalat. Nah, di bank syariah ini banyak produk-produk yang menawarkan beda dari bank konvensional. Salah satu produknya itu adalah produk bagi hasil, produk simpanan. Nah, produk bagi hasil itu terbagi menjadi 4: mudharabah, musyarakah, muzaraah, sama musakoh. Apa itu mudharabah? Apa itu musyarakah? Apa itu muzaraah? Apa itu musyakoh? Mudharabah ini kayak kerjasama antara mudharib dengan sohibul mal. Sohibul mal itu kayak ya dia yang mempunyai dana, dan mudharib itu kita sebagai pelaku yang mengelola dana. Jadi di mudharabah ini terbagi menjadi 2: mudharabah mutlaqoh, ada mudharabah muqayyad. Kalau mudharabah mutlaqoh ini kayak bebas, nggak ada syarat gitu. Kayak aku tuh ngasih kamu uang gitu tuh, asal dibikin usaha ya, kayak bikin usaha nasi padang, bikin usaha pecel lele, itu terserah, itu nggak ada syarat. Sedangkan muqayyad ini kayak dari sohibul mal ini yang pemilik dana, dia itu ngasih syarat ya, kamu tuh harus jualan baju ya gitu, baju aja gitu, terus kamu harus bukanya di daerah Serang ya gitu. Serang aja. Jadi kayak ada ketentuan dan syarat gitu buat mudharib yang mengelola dana itu dari sohibul mal ini. Nah, gimana dengan keuntungannya? Keuntungannya itu yang pasti sebelum kita melakukan akad tersebut, di akad-akad itu ada perjanjian dulu, kayak untung ruginya kita dibagi berdua ya gitu. Kalau mudharib ini untung, bank akan untung. Kalau rugi ya bakalan rugi dalam kedua belah pihak ini. Nah, musyarakah kayak hampir sama sih kayak mudharabah, tapi pelakunya itu lebih dari 2 atau 3 atau 4 boleh. Jadi kayak contohnya gitu, kayak bank ngasih uang 70% gitu ke mudharib. Nah, mudharib itu cuma 30%, tapi dia ngelola. Nanti sama aja kayak mudharabah, keuntungan dan kerugiannya itu dibagi 2, tetapi pada akad ini tuh ujung-ujungnya bakal dibeli oleh salah satu pihak itu, entah itu banknya, entah itu pelaku pengelola dana tersebut. Nah, muzaraah di sini sama aja sih kayak mudharabah ya, hampir sama kayak mudharabah. Cuman di sini tuh muzaraah itu berasal dari kata zara yang artinya itu menanam kan. Jadi kayak bank itu mempunyai lahan kosong. Nah, ada orang yang mau mengelola tanah tersebut. Jadi dikelola oleh mudharib, tapi di akad ini tuh jarang digunain. Jarang dengar juga kan bank gitu ngasih tanah atau lahan kosong bagi orang-orang yang mau ngelolanya gitu tuh. Kalau akad muzaraah di sini tuh gimana ya? Akad muzaraah itu kan berasal dari kata zar'a ya, yang artinya itu menanam. Jadi contohnya kayak bank itu mempunyai lahan kosong dan ada mudharib yang mau mengelola tanah tersebut. Jarang kan kita ngedengar kayak gitu. Bank juga sih jarang gunain akad ini karena agribisnisnya itu kurang buat investasi. Jarang juga sih yang orang-orang yang mau kayak gini. Dan resikonya sih lumayan menantang. Ya tahu sendiri kan kayak petani gitu, kayak musiman,
kayak kalau hujan terus gimana, kalau panas terus gimana, belum perhitungan tentang airnya, belum perhitungan tentang hama yang akan datang. Lumayan beresiko kalau ngambil akad ini, makanya jarang digunain di bank syariah, tapi ada. Nah, kalau akad musyakoh di sini sama aja kayak muzaroah. Bedanya di sini kayak pemilik diatur sama pemilik lahan semua, kayak pemilik lahan, terus kayak benihnya, alat-alatnya yang diatur sama pemilik tanah. Jadi kalau yang pengelola mah ya udah ngelola aja, kayak nyiram-nyiramen doang gitu tuh. Sama aja akad musakoh ini juga jarang digunain sama bank syariah. Terus soal pembagian hasilnya ya sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi sebelum melaksanain itu semua, di akadnya itu kayak pembagian hasil tuh kayak gini, pembagian rugi tuh berapa persen gitu diatur pas akadnya. Nah, sekarang kita masuk ke produk simpenan. Produk simpenan itu ada dua kan, yang tadi saya omongin di awal, ada mudorobah sama wadiah. Ada mudorobah dan wadiah. Mudorobah yang saya tadi jelaskan itu terbagi menjadi dua, yaitu muqayyad dan mutlak. Mutlak itu nggak ada bersyarat, tidak ada ketentuan, sedangkan muqayyad itu ada ketentuannya atau ada syaratnya. Nah, wadiah juga terbagi menjadi dua. Ada wadiah yad amanah, ada wadiah yad domanah. Ingat, ada dua, yaitu yad amanah sama yad domanah. Nah, kalau yad amanah ini kita tuh nitipin barang ke bank, nitipin barang atau uang ke bank. Jadi bank itu bener-bener nyimpan ini barang ataupun uang, nggak dipakai sama sekali. Sedangkan kalau yad domanah ini kebalikan dari yad amanah ini. Kalau yad domanah ini kayak kita nitip barang atau uang ke bank syariah ini, tetapi bank syariah ini mengelola lagi itu bank atau itu uang atau barang yang kita titipin ke bank tersebut. Tetapi ya domanah ini syaratnya itu asal bisa dikembalikan. Jadi kayak saya minjem uang ke nabung uang ke bank, nyimpen uang di bank dengan akad wadiah ya domanah. Bank kan bisa tuh ngelola atau memakai uang tersebut. Tetapi ketika saya mau mengambil uang tersebut, ketika saya mau memakai barang tersebut, bank harus bisa mengembalikan uang tersebut kepada yang punya. Jadi intinya yad amanah itu barang yang benar-benar pure dititipin ke bank tersebut, sedangkan yad domanah di sini bisa dipakai oleh bank dengan syarat bisa dikembalikan ketika pemiliknya itu meminta. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, bila ada pemaparan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Oh iya, ini habis lebaran ya, mohon maaf lahir dan batin. Sekian, terima kasih.